Saya ke Dokter Tonang. Dokter Tonang, ini saya mencoba menyampaikan sejumlah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat Indonesia, terutama akhir-akhir ini kita disuguhkan tayangan Euro 2020 dengan di beberapa stadion di Eropa ini betul-betul sudah penuh penonton, kemudian tanpa masker, tanpa jaga jarak. Ada pertanyaan muncul, mengapa Indonesia sampai saat ini tidak bisa menerapkan seperti sejumlah negara di Eropa? Penjelasannya, Dokter Tonang. Jadi ya kita ini memang suka melihat bagian akhir tapi jarang melihat proses ya. Jadi negara-negara di Eropa itu memang cakupan vaksinasinya sudah tinggi dan terbukti kasusnya sudah turun. Inggris misalkan sudah 50% lebih, hampir 60% yang divaksin. Negara sekitarnya juga lumayan, ya sudah banyak. Sehingga mereka akhirnya memberlakukan untuk Piala Eropa ini, semua yang mau jadi penonton itu harus sudah membawa bukti sudah tervaksinasi komplit, itu satu poin. Kalau yang tidak bisa menunjukkan harus tes dulu, kan? Nah jadi yang masuk itu hanya yang sudah tervaksin jelas dan bukti, dan kalau tidak punya vaksin berarti terbukti tesnya negatif. Jadi jangan dikira itu semua boleh masuk, enggak. Dan itu pun dibatasi juga. Tidak seperti waktu yang dulu kan perlu sesah. Ini juga dibatasi juga. Sebaliknya, kalau kita lihat contoh misalkan pertandingan tenis di Australia misalkan. Di hari awal karena waktu itu juga dilakukan sama. Jadi sudah vaksin, sudah ini boleh. Nah, jalan beberapa pertandingan ternyata terbukti di daerah di kota itu ada 3 kasus baru. Hanya ada 3 kasus baru aja. Langsung ditutup bahwa pertandingan berikutnya tidak boleh ada penonton. Harus begitu. Nah setelah nanti dilakukan lockdown, jalan lockdown selesai ya boleh lagi. Ini begitu ada kasus sakit 1-2 lagi, tutup lagi, begitu terus. Itu yang dilakukan oleh mereka. Nah kita hanya melihat sesaat, oke boleh nonton tanpa masker, tapi lupa prosesnya tadi. Nah kita ini terus terang, ya kalau Solo sudah lumayan jumlahnya ya, tapi secara nasional kita tuh baru 4,3% yang dari vaksin. Solo barangkali saya yakin Solo sudah lebih tinggi ya, tapi daerah lain masih rata-rata masih rendah seperti itu. Ya kita belum bisa. Sama dengan kemarin saya protes, tuh di Amerika sudah boleh pakai masker, boleh lepas. Mereka sudah 53% vaksin. Kita masih jauh. Dan antara vaksin naik dengan kasus turun tuh imbang banget. Jadi begitu vaksinnya naik, kasusnya turun. Nah, ini pas sekali. Nah, itu enak. Kita belum bisa buktikan itu. Jadi ya kita tidak boleh mengambil sisi menggolek singgon penak, tapi tidak mau melihat bagaimana rekosonya. Itu kita juga harus sadari bersama. Nah, untuk 2-4 pekan ke depan, memang saya yakin nanti pemerintah kota akan mencermati betul perkembangan dari hari ke hari, 90 setiap jam, karena bisa saja nanti muncul suatu keputusan yang ya tidak kita harapkan ya, tapi mungkin kita harus siapkan diri kita untuk kemungkinan suatu keputusan yang tidak nyaman. Termasuk barangkali ya, nun sewu barangkali terpaksa harus ada pengetatan lagi. Ya, semoga tidak terjadi, tapi risiko itu ada dalam estimasi kita di bidang ilmu, memang akan ada puncak. Dan kalau menyebut Solo mungkin masuk ya memang itu harus kita akui. Bukan karena orang kudus kedaulatan, tapi memang virusnya ini kan kita juga sadar ada juga warga kita yang mobilitas yang sampai ke sana kan juga ada. Ketika ada orang yang jago ke sana pulang membawa, dan yang membawa ini sudah menyebar di daerah dekat sini, dan orang Solo misalkan juga keluarganya kan juga mungkin terjadi. Ini secara teoritis memang mungkin, walaupun secara bukti nyata kita belum punya bukti nyata sampel yang dikirim ke lab untuk di sequence dan ketemu varian belum ada sampai hari ini. Semoga tidak ada, tapi kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Bahasa Inggrisnya adalah we hope for the best, but we have to be ready for the worst. Artinya kita berharap yang terbaik, tetapi tetap harus siap untuk kemungkinan yang terburuk. Harus begitu. Ini termasuk Mas Gembul ya, mungkin nanti kalau terpaksa sekali harus ada pengetatan, yaitu memang bagian dari dinamika kita. Tapi semoga tidak terjadi. Mas Sergi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.